Pemerintah Iran gagal memenuhi kebutuhan rakyatnya. Mata uangnya anjlok, kemarahan publik memuncak, tapi di balik berita utama, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Negara itu kehabisan air. Krisis ini dapat membuat rezim melewati titik tidak bisa kembali. Teheran, sebuah kota dengan 15 juta penduduk, sedang menghadapi hal yang tak terbayangkan karena keran air hanya tinggal beberapa hari lagi akan kering. Ibu kota Iran menghadapi hari nol, saat air benar-benar berhenti mengalir di seluruh kota, bukan hanya di satu lingkungan atau beberapa jam. Ini bukan lagi peringatan, ini sudah hitung mundur. Sudah jelas, tekanan air dikurangi, pembatasan dimulai, dan pejabat mulai bicara soal langkah lebih keras. Jika langit tak menurunkan hujan, salah satu langkah yang akan dibahas nanti dianggap melanggar tradisi suci bagi banyak orang Iran. Bahkan dianggap pengkhianatan pada leluhur mereka. Pilihan itu mungkin tak terhindarkan, para ahli memperingatkan kita hanya punya beberapa hari atau minggu sebelum hal itu terjadi. Kota berusia 1000 tahun yang selamat dari invasi Mongol, pendudukan asing, dan gempa, kini runtuh karena krisis air. Situasinya memang buruk. Dan perjuangan Teheran hanyalah bagian dari cerita yang lebih besar. Apa yang awalnya hanya kasus-kasus kekurangan air yang terisolasi, kini telah memburuk menjadi bencana besar yang mengancam akan memusnahkan seluruh bangsa. Di seluruh Iran, lebih dari setengah populasi, sekitar 50 juta orang yang tersebar di lebih dari 20 provinsi, kini hidup dalam kondisi mengerikan ini setiap hari. Di banyak kota, keran hanya mengalir beberapa jam sehari atau beberapa hari tiap minggu. Keluarga harus merencanakan hidup sesuai momen langka saat air mengalir. Di Khuzestan, krisis dimulai sebelum fajar, keluarga mengantre dalam gelap untuk truk tangki, berharap mengisi wadah sebelum habis. Anak-anak bolos sekolah membawa ember, orang tua membagi jatah air untuk yang sakit dan lansia. Lebih ke timur, di Sistan, Balochistan, dan Hormozgan, kisahnya adalah tentang penelantaran. Sumur-sumur telah benar-benar kering, dan hampir sepertiga keluarga pedesaan telah meninggalkan desa mereka untuk mencari air. Di tempat lain, komunitas yang dulunya erat kini tercerai-berai, meninggalkan rumah-rumah kosong dan ladang-ladang yang sunyi. Pola ini terulang di Kirman, Fars, Isfahan, dan Khorasan Razavi. Rumah sakit membatalkan operasi karena mereka tidak bisa mensterilkan peralatan. Protes terjadi saat sungai dialihkan atau dicuri, menimbulkan kemarahan di kota yang merasa dikhianati. Pasar gelap pun muncul, menjual air dengan harga tinggi. Setiap provinsi menambah lapisan baru pada bencana yang sedang berlangsung. Dan bersama-sama mereka menggambarkan sebuah negara yang sudah hidup dalam kehancuran. Kekeringan yang meluas ini bukan sekadar kesulitan. Ini adalah tanda peringatan dini, menandakan datangnya hari nol. Jika tak ada perubahan, ibu kota bisa jadi kota hantu berisi 15 juta orang putus asa. Tempat di mana bertahan hidup tak lagi bergantung tradisi atau kekuasaan, melainkan pada pertanyaan, apakah air masih mengalir? Lalu, dari mana istilah hari nol berasal? Ini bukan hanya judul berita, tapi istilah teknis yang dipakai pejabat Iran dan ilmuwan air secara internal. Hari itu, keran-keran di Teheran berhenti mengalir dan jutaan orang terbangun dalam keheningan. Tidak ada air untuk diminum, tidak ada air untuk memasak, tidak ada air untuk membersihkan debu yang menempel di setiap permukaan. Sebuah kota yang dulunya penuh kehidupan, tiba-tiba akan terasa hampa. Kehilangan hal-hal paling mendasar yang membuatnya tetap hidup. Bisa dibilang itu peristiwa kiamat, dan saat hari itu tiba, yang bisa terjadi kapan saja, ibu kota akan runtuh. Guncangan pertama, menghantam rumah sakit, operasi dibatalkan, peralatan tidak steril, dan pasien ditolak. Petugas pemadam hanya bisa pasrah saat api menyebar ke rumah dan bisnis, tanpa bisa melawan. Tanpa air di selang, keluarga hanya berkumpul di wastafel kosong, mendengar pipa-pipa mengerang tanpa isi. Di jalanan, keputusasaan menguasai, orang-orang mengejar truk tangki dengan wadah kosong, kerumunan membesar, emosi memuncak, dan perkelahian terjadi demi sedikit air. Pasar-pasar akan runtuh karena makanan membusuk, dan penyakit seperti kolera serta tifus akan menyebar dengan cepat melalui tangan kotor dan permukaan yang tidak dicuci. Tanpa disadari, lingkungan akan kosong, keluarga-keluarga pergi mencari tempat yang masih ada air. Ibu kota, dulu pusat Iran,
akan berubah seperti kota hantu. Jalan-jalan yang biasanya ramai kini sunyi, hanya sesekali terdengar suara orang. Meninggalkan skenario ini, hari nol bukanlah mimpi buruk yang jauh di masa depan. Ini adalah puncak ketika kota modern tak layak huni dan hidup jadi perjuangan harian. Itulah mengapa hitung mundur menuju saat itu sangat penting. Karena itu, jika hari itu tiba, semua yang diperjuangkan Teheran akan runtuh. Dan disinilah letak ironi kejamnya, Teheran lebih rentan daripada tempat lain manapun. Kota ini sangat besar, padat penduduk, dan bergantung pada air dari pegunungan serta danau yang jauh. Ini adalah kota terburuk di Iran jika hari nol terjadi. Namun, ini ibu kota, jantung negara, dan hari-harinya tinggal sedikit. Saat membahas ibu kota berpenduduk 15 juta yang bisa jadi kota hantu dalam semalam, jangan biarkan itu terjadi di sini. Jika kamu tidak menekan tombol subscribe sekarang juga, suatu hari kamu mungkin bangun, menyalakan YouTube, dan berpikir, tunggu, apa yang terjadi dengan channel itu? Yang pernah memperingatkanku, Teheran akan segera mencapai hari nol. Hilang dari berandamu, seperti air di waduk. Jadi lindungi dirimu dari patah hati seperti itu. Subscribe, aktifkan lonceng, dan pantau terus agar kita bisa ikuti perkembangan krisis ini bersama. Untuk memahami bagaimana setengah negara dan ibu kotanya sampai di titik kritis ini, kita perlu melihat ke belakang. Krisis ini tidak terjadi tiba-tiba atau hanya karena satu kekeringan atau bendungan rusak. Apa yang kita lihat hari ini adalah hasil dari dekade demi dekade kerusakan perlahan, tumpukan masalah yang tumbuh diam-diam sampai akhirnya mendorong sistem melewati batasnya. Sekarang, semua tekanan itu bertabrakan sekaligus. Faktor utama adalah iklim. Iran memang selalu mengalami pergantian tahun basah dan kering, dan masyarakat sudah terbiasa dengan ritmenya. Namun, kekeringan dalam beberapa tahun terakhir jauh lebih panas, lebih lama, dan jauh lebih parah dari yang diperkirakan siapapun. Tahun ini menandai tahun ke-6 berturut-turut kekeringan ekstrim di seluruh negeri. Karena hal itu, waduk-waduk utama Teheran telah turun ke tingkat yang sangat kritis. Sebagian besar berada di 1 digit rata-rata 5. Meski setelah hujan ringan baru-baru ini tetap terendah dalam 60 tahun terakhir. Penurunan ini mengikuti penurunan yang stabil, dengan curah hujan turun sekitar 1 mm setiap tahun sejak tahun 90-an, sehingga totalnya menjadi 30 mm lebih sedikit secara keseluruhan. Suhu naik 2 kali lebih cepat dari rata-rata global, di beberapa tempat hingga 4 derajat per dekade, menyebabkan penguapan meningkat, dan sejumlah waduk kehilangan ketinggian hingga 2 meter per tahun. Hujan awal Desember, di awal musim gugur, sedikit menaikkan permukaan air di sekitar Teheran, mendorong beberapa waduk seperti Latian di bawah 10. Namun, pemulihan masih jauh. Hujan singkat pada 10-11 Desember hampir tak berdampak, dan curah hujan musim gugur tahun ini hanya 89 di bawah normal. Meskipun hujan-hujan itu terasa seperti kelegaan, jumlahnya masih jauh dari cukup untuk mengisi kembali waduk-waduk kota yang kekeringan. Suhu yang terus meningkat membuat kekurangan air semakin parah. Hujan dan salju yang mencair kini cepat hilang akibat penguapan kuat. Pegunungan yang dulu memasok air lelehan stabil ke Teheran pun mulai gagal. Tumpukan salju di pegunungan Albos dan Zagros terus menyusut tiap tahun. Sekarang air lelehan salju datang dalam semburan singkat yang tidak terduga, seringkali terlalu sedikit dan terlambat untuk membantu. Saat sumber alami berkurang, permintaan air meningkat dan suhu yang naik tak hanya terjadi di pegunungan. Gelombang panas kini datang lebih cepat dan berlangsung lama, meningkatkan permintaan dan menurunkan pasokan. Panas ini menyebabkan 1.700 kematian per tahun, 5 kali lebih banyak dari wilayah beriklim serupa. Permintaan meningkat tajam seiring populasi yang naik dari 34 juta menjadi lebih dari 93 juta sejak revolusi. Kebijakan yang mendorong pertumbuhan tanpa menambah pasokan menciptakan bencana seperti yang kini kita saksikan. Krisis ini tampak tiba-tiba, namun ilmuwan telah lama memperingatkan bahwa perubahan iklim akan menyebabkan ekstrim seperti ini. Mereka pun terkejut betapa cepatnya hal itu sampai ke Teheran. Akhirnya, perubahan iklim bukan satu-satunya penyebab krisis air di Iran. Sistem air negara ini sudah lemah dan perubahan iklim membuat kelemahan itu jadi kehancuran. Masalah yang dulu bisa diatasi kini jadi krisis besar. Masalah di permukaan Teheran belum cukup,
Kini krisis lain muncul di bawah kota ini. Air tanah yang dulunya menjadi cadangan tersembunyi untuk keadaan darurat telah terkuras lebih cepat daripada kemampuan alam untuk mengisinya kembali. Para petani, pabrik, bahkan lembaga pemerintah telah membuat sumur ilegal, mengambil begitu banyak air sehingga akuifer menjadi kosong, tidak ada lagi yang tersisa untuk menopang tanah. Tanah amblas di beberapa distrik permukaan turun 31-10 cm per tahun. Jalan melengkung, pipa pecah, bangunan miring, dan retak. Lingkungan runtuh saat tanah di bawahnya amblas. Tanpa penyangga, Iran hadapi musim kemarau tanpa perlindungan. Kota ini sangat berbahaya karena fondasinya runtuh. Tanah perlahan amblas menjadi risiko besar yang tak terlihat. Ini membuat Teheran menjadi kota yang mungkin tidak lagi bisa bertahan sebagai jantung negara. Dengan tanah yang semakin cepat ambles setiap tahun dan cadangan air yang menipis, para pemimpin mulai membicarakan hal yang tak terbayangkan. Meninggalkan ibu kota sepenuhnya, memindahkan pusat kekuasaan ke tempat lain, tempat di mana air masih mengalir. Kita akan membahas lebih lanjut tentang itu sebentar lagi, sementara kita masih membicarakan faktor-faktor yang menyebabkan krisis air yang mengerikan ini. Pertanian mengonsumsi lebih banyak air daripada sektor lain di negara ini. Pertanian penting untuk memberi makan jutaan orang, tetapi menyerap lebih dari 90% pasokan air Iran. Sebagian besar air tersebut mengalir melalui sistem irigasi yang dibangun puluhan tahun lalu. Sistem yang bocor atau menguap sebelum mencapai tanaman. Alih-alih menopang pertanian, sistem ini justru menguras sungai dan cadangan air bawah tanah dengan lebih cepat. Tekanan semakin berat ketika Anda melihat apa yang sedang ditanam. Alfalfa, pistachio, dan padi tetap ditanam di area yang sebenarnya tak lagi mampu mendukungnya. Tanaman-tanaman ini membutuhkan air dalam jumlah yang sangat besar dan setiap musim menambah tekanan hingga akhirnya tanah itu sendiri tidak bisa pulih. Untuk terus bertahan, para petani mengebor sumur yang lebih dalam, menggali sisa-sisa air yang masih ada di bawah tanah dalam prosesnya. Akuifer yang dulu melindungi kota seperti Teheran saat musim kering kini habis terkuras. Pelindung alami itu kini hampir lenyap. Reformasi praktik pertanian sudah dilakukan, namun jarang bertahan lama. Politik ikut campur, biaya naik, petani khawatir kehilangan penghasilan, dan pemimpin takut reaksi keras jika membongkar sistem lama. Akibatnya, rencana mandek dan tak ada perubahan. Sistem yang memberi makan bangsa ini kini justru merusak masa depannya, sementara infrastruktur Iran kesulitan mengikuti perkembangan. Bendungan besar di seluruh negeri dibangun saat sungai masih deras dan hujan lebih teratur. Kini masa itu telah lewat, namun negara masih bergantung pada rancangan lama. Ketergantungan pada cara lama berasal dari ambisi besar. Bertahun-tahun lalu, para pemimpin mendorong proyek-proyek besar, membangun bendungan dengan kecepatan luar biasa. Satu setiap 45 hari pada suatu masa, demi mengejar prestis dan kemenangan cepat tanpa memikirkan strategi jangka panjang. Banyak bangunan itu sejak awal mengganggu sungai dan ekosistem, sehingga memicu kerusakan saat ini. Tidak hanya itu, terowongan yang dulunya mengalirkan air ke ladang dan kota kini tak mampu memenuhi kebutuhan. Di Teheran, pipa bocor sehingga banyak air hilang sebelum ke rumah. Tim perbaikan sudah berusaha, tapi tetap tertinggal. Terkadang, proyek-proyek baru sudah dirancang, namun seringkali dibiarkan begitu saja karena dananya tidak pernah datang. Faktanya, infrastruktur yang dibangun 50 tahun lalu tidak didesain untuk tekanan iklim saat ini. Setiap pipa yang bocor, setiap bendungan yang gagal, dan setiap perbaikan yang terlewat hanya mempercepat hitung mundur. Hari nol tidak menunggu dengan sabar. Di masa depan, hari itu semakin cepat mendekat. Karena sistem lama ini sudah tidak bisa lagi menahan krisis. Dan politik menambah lapisan masalah lain, menggantung di atas krisis seperti badai yang berat. Selama bertahun-tahun, para pemimpin nasional lebih banyak melihat keluar daripada ke dalam. Fokus mereka tetap pada kekuatan regional, ambisi militer, dan membangun aliansi baru. Pandangan keluar itu datang dengan harga yang mahal. Kemitraan erat dengan Moskwa menyedot perhatian dan dana dari masalah dalam negeri Iran. Sementara tujuan eksternal berlanjut, kebutuhan dasar domestik makin terabaikan. Sistem air menua perlahan, perbaikan lambat, dan rencana yang harusnya dijalankan sejak lama justru ditunda, meski tanda peringatan makin sulit diabaikan. Ceritanya tidak hanya soal pengabaian, tapi ada kenyataan pahit yang jarang diungkap penguasa.
Sebagian besar bencana ini sengaja diciptakan demi keuntungan. Perusahaan terkait Garda Revolusi mendapat kontrak miliaran tanpa tender membangun bendungan yang tak dibutuhkan, seperti Bendungan Godvan. Bendungan dibangun di atas deposit garam besar, meski sudah diperingatkan itu akan meracuni Sungai Karun. Benar saja, air jadi asin, lahan pertanian rusak, dan kontraktor pergi begitu saja, kaya. Ribuan sumur ilegal milik perusahaan terhubung tetap memompa air, sedangkan desa-desa kehabisan air. Godvin menonjol, namun ini bagian dari pola yang sama dengan Bendungan Des dan Syahid Abbaspur, yang dulu kuat, namun kini terbebani oleh penggunaan berlebihan dan perencanaan buruk. Bahkan saran terbaru dari pejabat hanya berharap hujan turun. Seperti yang dikatakan secara gamblang oleh seorang ulama yang terkait dengan kepemimpinan kepada para petani, korupsi tidak hanya memperburuk krisis, tapi juga secara aktif menciptakan kekurangan, dan sekarang semua masalah ini bertabrakan. Iklim yang berubah, penggunaan air yang jauh melebihi kemampuan tanah, pipa dan bendungan tua yang terus-menerus rusak, dan bertahun-tahun para pemimpin yang menutup mata telah bersatu memperparah keadaan. Mereka mendorong Iran ke ambang batas menakutkan, disebut hari nol. Pertanyaannya bukan apakah terjadi, tapi kapan. Di Teheran, hitung mundur sudah dimulai. Hari nol bukan lagi mimpi buruk yang jauh. Itu semakin mendekat, dan tanda-tandanya semakin buruk setiap harinya. Hidup semakin suram di banyak wilayah Iran. Di beberapa lingkungan, keluarga harus menunggu lama di bawah panas matahari demi beberapa pot air dari truk tangki. Ketika truk-truk tiba, air yang ada nyaris tak cukup untuk satu jalan. Orang-orang saling berbagi sedikit yang mereka punya, sering menangis karena lelah dan frustrasi. Adegan ini cepat menyebar di media sosial, menunjukkan sisi manusia dari krisis. Rumah sakit sudah mulai merasionalkan air, menghemat setiap tetes untuk ruang operasi dan pasien yang paling sakit. Toilet tidak berfungsi, sampah menumpuk, dan risiko penyakit meningkat. Badai debu dari danau kering membawa pestisida dan logam berat ke paru-paru warga. Dokter melaporkan banyak kasus batuk tanpa sebab jelas. Air di pasar gelap jauh lebih mahal dari bensin, jadi hanya yang punya koneksi bisa tetap bersih dan terhidrasi. Pemadaman listrik sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Afas, Shiraz, dan Isfahan mengalami pemadaman listrik Nasrin 12 jam tiap hari, merugikan ekonomi ratusan juta dolar. Pabrik-pabrik berhenti beroperasi, pompa-pompa gagal, dan pembangkit listrik tenaga air tidak berjalan. Karena bendungan-bendungan kering, tidak ada air berarti tidak ada listrik, dan tidak ada listrik berarti tidak ada air. Bendungan pembangkit listrik tenaga air utama kini ditutup, seperti Bendungan Karkeh. Pembangkit listriknya berhenti menghasilkan listrik pada akhir November karena waduknya terlalu surut untuk memutar turbin. Kehilangan itu berdampak ke seluruh jaringan listrik, membuat pemadaman listrik menjadi lebih lama dan tidak terduga. Tepat saat keluarga sangat membutuhkan pompa, pabrik-pabrik berhenti beroperasi, pompa-pompa gagal berfungsi, dan pembangkit listrik tenaga air tidak berjalan karena bendungan-bendungan kering. Oh, dan akibat rasa takut, protes-protes sudah mulai bermunculan. Para petani di Isfahan telah meledakkan pipa-pipa yang membawa air sungai mereka ke desa-desa Diast. Penduduk di hilir sungai mempersenjatai diri mereka ketika pompa-pompa dijalankan pada malam hari untuk mengambil air. Puluhan tewas akibat bentrokan. Di Azerbaijan Timur, beberapa orang buta karena peluru gotri, sementara di Khuzestan, lainnya ditembak mati sambil berteriak, "Kami kehausan." Kerumunan di Mashhad dan Isfahan berseru, "Musuh ada di sini, bukan Amerika seperti yang dikatakan." Anak muda berorganisasi lewat aplikasi terenkripsi. Meski internet dimatikan rezim, teriakan tetap menyebar hingga Sistan, Balochistan, tempat 30% penduduk desa sudah pergi. Sumur yang kering dan sengketa sungai, seperti Helmand, memicu bentrokan mematikan di Mashhad beberapa tahun lalu. Bendungan hanya terisi kurang sepertiga, memicu kerusuhan lebih lanjut. Pejabat memperingatkan 50-70 juta orang bisa mengungsi. Jika tidak berubah, pasukan keamanan akan bertindak keras dan kepercayaan pada pemerintah menurun. Saat frustrasi meluas di seluruh negeri, tekanan pada para pemimpin untuk menghadapi kenyataan meningkat dan mendekati ibu kota. Hari nol bisa menghantam Teheran lebih keras daripada tempat lain, mengubah kemarahan hari ini menjadi kekacauan besok. Jika keran akhirnya berhenti mengalir. Kota-kota lain juga tidak aman, meskipun tidak ada yang menghadapi skala sebesar Teheran. Di Isfahan, Qom, dan Mashhad, beberapa area hanya mendapat air beberapa jam per hari.
Setiap kali kerusakan kecil itu terjadi, semakin banyak keluarga meninggalkan pedesaan dan menuju ke kota-kota besar untuk mencari air dan pekerjaan. Migrasi menciptakan lingkaran setan dan menambah tekanan pada sistem yang sudah retak. Apa yang dulunya terdengar seperti peringatan dalam laporan teknis, sekarang sedang terjadi dalam kehidupan nyata, dari distrik ke distrik, kota ke kota, provinsi ke provinsi. Kerusakannya tak hanya pada pipa dan pompa, tapi juga politis. Setiap pengumuman jadwal pengurangan air, pejabat hanya janji pengawasan ketat tanpa perbaikan nyata atau waduk baru. Kepercayaan publik turun. Orang hanya dengar soal pengurangan air besok, bukan solusi krisis sehingga memicu kemarahan. Kepanikan itu mendorong pergerakan di seluruh negeri. Jutaan orang berpindah dari satu provinsi ke provinsi lain, mengubah posisi kekuasaan, uang, dan pengaruh. Hal itu saja sudah membuat negara menjadi tidak stabil. Protes meningkat, aliansi komunitas berubah, dan pemerintah makin lemah tiap bulan. Apa yang awalnya merupakan kegagalan teknis kini menjadi gempa politik, mengguncang fondasi negara sama kuatnya dengan perekonomian. Ini menimbulkan pertanyaan yang tak bisa dihindari para pemimpin Iran jika mereka tak mampu menjaga air tetap mengalir di ibu kota. Apa yang terjadi jika mereka mengakui tinggal di Teheran sudah tak mungkin lagi. Jam berdetak keras, setiap tahun penantian hanya memperburuk masalah. Para ahli menyatakan tanpa perubahan besar, sebagian besar Iran tengah bisa hampir tak layak huni pada 2026. Dulu, memindahkan ibu kota terdengar gila. Teheran sudah jadi pusat kekuasaan lebih dari 100 tahun. Kota ini dipenuhi kementerian, parlemen, pengadilan, universitas, museum, dan lingkungan berusia berabad-abad. Namun, saat air menghilang, tanah makin tenggelam dan kekeringan kian parah. Secara diam-diam, di balik pintu tertutup, para pejabat mulai membicarakan tentang membangun ibu kota baru di tempat lain. Mereka sedang menulis rencana nyata untuk memindahkan kantor pemerintahan, para pekerja, dan segala sesuatu yang dibutuhkan agar negara tetap berjalan. Ini bukan lagi soal kenyamanan atau prestis, ini murni soal bertahan hidup. Pada November 2025, Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan beberapa wilayah, termasuk Teheran, mengalami krisis air parah dan evakuasi mungkin diperlukan jika kekeringan berlanjut. Namun, memindahkan ibu kota sebenarnya adalah tugas yang sangat besar. Puluhan ribu pegawai pemerintah akan membutuhkan kantor dan rumah baru. Seluruh kota harus dibangun dari awal, lengkap dengan jalan, listrik, internet, sekolah, dan rumah sakit. Selama proses ini, pemerintah harus tetap berjalan agar negara tidak runtuh. Ini bukan sekadar memindahkan kantor, tapi membangun kembali otak dan jantung bangsa. Memilih tempat yang masih punya air juga sulit. Beberapa kota punya lebih banyak air, tapi tak cukup ruang atau infrastruktur bagi jutaan pendatang baru. Kota lain terletak di jalur gempa atau wilayah sensitif politik. Pilihan aman pun bisa kehabisan air dalam 10 tahun. Tak ada pilihan sempurna, hanya yang kurang buruk. Presiden Pezeshkian berpendapat bahwa pemindahan ini bisa mengurangi polusi lalu lintas dan penurunan tanah di Teheran. Para ahli memperingatkan tanpa reformasi air nasional, ibu kota baru terancam krisis air pada 2027 atau 2028 ditambah masalah politik. Keluarga kaya di Teheran enggan meninggalkan properti dan bisnis mereka. Pemindahan ibu kota akan mengalihkan uang dan pengaruh ke daerah lain, memicu konflik antara garda revolusi, pemimpin agama, parlemen, dan gubernur lokal soal kendali atas kota baru dan sumber airnya. Desas-desus beredar tentang proyek Pantai Makran senilai 100 miliar dolar di selatan. Sebagian percaya proyek ini bukan penyelamat nasional, tapi sekoci mewah untuk elit yang akan meninggalkan jutaan warga Teheran biasa. Rumor itu mencerminkan parahnya hilangnya kepercayaan sementara krisis kian dalam. Citra satelit akhir November 2025 menunjukkan tingkat jauh di bawah normal dengan perakiraan penurunan 20-30% lagi pada musim semi 2026. Agar jelas, ini adalah penurunan lanjutan dari tingkat air yang sudah memprihatinkan. Rapat tertutup dengan majelis bulan itu dilaporkan menyertakan satu slide yang diingat semua orang. Jika musim dingin, berikutnya kembali kering, Provinsi Teheran saja akan kekurangan 18 miliar meter kubik. Itu setara dengan kehilangan 2 danau Karachi penuh dalam 1 tahun. Dilaporkan seorang jenderal melihat slide itu dan berkata, kalau begitu kita selesai. Semakin para pemimpin menunda,
semakin mahal dan kacau langkah yang diambil. Keraguan tak lagi jadi pilihan. Bertahan hidup menuntut keputusan. Saat Teheran berdebat soal masa depan, Iran sudah hancur. Desa mulai kosong. Sungai yang biasanya meluap saat musim semi kini hampir kering. Keluarga pun pindah ke kota yang juga kekurangan air. Memindahkan ibu kota bisa memperpanjang usia kantor pemerintah, tapi tidak menyelesaikan bencana nasional. Teheran adalah peringatan terkeras sejauh ini. Kehancuran melanda di mana-mana, termasuk pedesaan. Lahan pertanian yang dulu subur kini hampir tak menghasilkan apa-apa. Sumur digali lebih dalam, namun airnya sering terlalu asin untuk diminum atau bertani. Saat ladang-ladang gagal panen, keluarga muda pergi, meninggalkan tanah yang retak, dan rumah-rumah dengan papan dijual yang tak akan dibaca siapapun. Kepergian mereka tidak mengakhiri krisis, malah membawa masalah ke kota, di mana pendatang baru menambah beban pada pipa yang sudah bermasalah. Tekanan tampak pada makanan, terutama karena makin langka. Panen gandum, beras, sayuran, dan kacang-kacangan terus menurun tiap tahun, membuat Iran harus impor lebih banyak. Setengah gandum diimpor. Sanksi membuat transaksi sulit. Saat panen gagal karena kekurangan air, harga roti bisa naik 30-40% dalam sebulan. Ekonomi di atas kertas berubah, jadi ibu menghitung koin di toko roti, khawatir anaknya makan besok. Kota di luar Teheran kini alami masalah serupa dengan ibu kota. Air mengalir hanya beberapa jam per hari. Listrik sering padam karena pendingin ruangan bekerja keras di panas, sementara pembangkit listrik juga butuh air untuk beroperasi. Ketika jaringan listrik mati, pompa berhenti, lemari es menjadi hangat, dan makanan pun rusak. Protes meletus akibat pemadaman mendadak, pasukan keamanan menahan, dan kemarahan pun menyebar. Tempat-tempat yang dulunya terasa jauh dari kesulitan di pedesaan kini terikat oleh pipa-pipa yang rusak dan orang-orang yang ketakutan yang datang. Lingkungan mengikat semua benang merah ini menjadi satu. Sungai-sungai terkenal kini mencapai titik terendah dalam sejarah. Danau Urmia yang sempat pulih kini kembali menyusut bersama danau dan lahan basah lain yang menghilang. Badai debu besar melanda negeri. Dulu turis menyebutnya Maladewa Iran, kini penduduk lokal menyebutnya Venesia debu. Kanalnya tetap sama, salah. Bernapas menjadi semakin sulit, semakin banyak orang jatuh sakit, dan bahkan sedikit pertanian yang tersisa pun terkubur di bawah pasir dan debu. Setiap bagian memperparah yang berikutnya. Desa-desa yang kering mendorong orang pindah ke kota-kota yang padat. Kota-kota yang padat berebut tetes-tetes air terakhir, panen yang gagal dan debu yang mencekik, membuat semua orang semakin miskin dan marah. Ini bukan masalah terpisah, melainkan satu bencana besar yang berlangsung perlahan. Saat para pemimpin sibuk dengan perang, sekutu, dan rudal luar negeri, negara yang harus mereka lindungi perlahan hancur di dalam negeri. Perasaan kehancuran itu tidak muncul begitu saja, itu langsung berasal dari pilihan-pilihan yang dibuat bertahun-tahun lalu. Sekarang, Iran menggelontorkan dana besar untuk pengaruh di luar negeri, roket, dan militernya. Setahun pertempuran proksi menghabiskan biaya hampir setara dengan mengalihkan setengah lahan pertanian ke irigasi tetes dan memperbaiki seluruh pipa bocor di Teheran. Itulah perhitungan yang tidak pernah diucapkan dengan lantang di parlemen. Sementara itu, investasi untuk infrastruktur air nyaris tidak terjadi. Jadi ketika krisis akhirnya datang, tanggapannya selalu terlalu kecil dan terlambat, meninggalkan kota dan desa untuk berjuang sendiri. Konsekuensi dari pilihan-pilihan ini muncul dengan cara yang kejam. Di sekitar Natanz dan Fordow, lokasi nuklir, sumur-sumur dalam masih memompa air dengan kecepatan penuh karena pendinginan fasilitas-fasilitas tersebut membutuhkan air dalam jumlah besar. Beberapa lingkungan membatasi 50 liter per orang per hari. Aula sentrifugal diprioritaskan. Keamanan lebih penting dari rasa haus. Aliansi asing dan kemitraan dengan Rusia membuat para pemimpin fokus pada tentara dan geopolitik. Proyek militer menerima miliaran, sementara proyek air kekurangan dana, sehingga saat hujan turun, tidak ada cadangan air tersisa. Pilihan yang tidak seimbang berdampak pada peluang lama yang terlewatkan. Sebelum revolusi, Iran bermitra dengan ahli Israel dalam proyek sumur dan irigasi untuk membangun fondasi yang lebih kuat. Kini, setelah hubungan itu putus, negara ini tertinggal dari tetangganya yang hampir seluruh limbahnya didaur ulang atau air bersihnya diperoleh lewat desalinasi. Pabrik di pesisir dibiarkan menganggur dan berdebu karena perhatian masih tertuju pada tujuan yang jauh.
Bahkan mereka yang mencoba memperingatkan tentang bahaya pun menghadapi hukuman. Ilmuwan yang terlalu vokal bisa kehilangan pekerjaan, ditangkap, atau dipaksa bungkam. Banyak ahli hidrologi terbaik Iran telah pergi. Kabai Madani melarikan diri pada 2018 setelah dituduh mata-mata karena membahas krisis itu. Ratusan insinyur muda mengikuti jejak mereka. Negara ini kehilangan para ahli yang justru paling dibutuhkan. Ketika akuifer runtuh, data waduk disembunyikan atau diubah, sehingga orang baru sadar bahayanya saat air di keran mereka habis. Tanpa informasi yang jujur, perencanaan menjadi mustahil dan bencana terus berkembang tanpa terkendali. Jadi, apakah Iran sudah pasti hancur? Belum. Solusi memang ada, meski sulit, mahal, dan butuh pemimpin yang lebih peduli pada kelangsungan hidup daripada harga diri, tapi solusi itu nyata. Solusi dimulai dari tempat masalah terbesar. Pertanian adalah langkah pertama. Karena mengonsumsi lebih dari 90% air Iran, sebagian besar petani masih membanjiri ladang, sehingga banyak air hilang akibat penguapan. Menggunakan irigasi tetes bisa menghemat miliaran liter air tiap tahun, namun irigasi saja tidak cukup. Tanaman haus air seperti padi dan pistachio tidak bisa terus ditanam di zona yang paling kering, dan subsidi yang mendorong pemborosan harus dihentikan. Petani perlu pelatihan dan harga adil untuk beralih. Tanpa pertanian cerdas, hal lain tidak berarti. Pertanian cerdas hanya akan berhasil jika pemerintah berubah. Saat ini, kementerian dan provinsi saling bersaing dan menutup informasi. Satu otoritas air yang kuat dan jujur harus mengumpulkan data nyata dan membuat rencana yang nyata. Ilmuwan perlu bebas berbicara saat fakta jelas. Keputusan lebih cerdas pun menyusul. Pemerintah lalu memberi ruang kota untuk bertindak. Di Teheran saja, 30 hingga 40% air hilang melalui pipa-pipa yang bocor sebelum sampai ke rumah. Memperbaiki kebocoran itu akan seperti menemukan sungai baru. Menambahkan meteran pintar, mendaur ulang air mandi untuk pabrik, dan menjalankan kampanye konservasi sederhana bisa melipat gandakan penghematan. Jutaan tindakan kecil bersama-sama bisa memberikan perbedaan besar. Kota-kota tidak bisa berhasil tanpa melindungi apa yang ada di bawahnya. Akuifer adalah cadangan tersembunyi, tapi ribuan sumur ilegal mengeringkannya. Sumur-sumur harus ditutup meski petani menolak. Pada tahun basah, kelebihan air hujan dan sungai bisa diarahkan ke bawah tanah untuk mengisi akuifer, bukan ke zona terlindungi. Pemantauan satelit bisa mencegah pencurian air yang tak terdeteksi. Teknologi dapat membantu, tapi terbatas. Pabrik desalinasi bisa mendukung kota selatan, namun biaya tinggi, butuh energi besar, dan tak bisa mengirim air ke Teheran. Cape Town berhasil menghindari hari nol pada 2018 dengan memangkas konsumsi harian jadi 50 liter per orang, meningkatkan daur ulang, dan melakukan perbaikan darurat sampai hujan turun kembali. Iran punya garis pantai panjang dan cocok untuk desalinasi atau tenaga surya dengan 300 hari cerah tiap tahun. Opsi-opsi itu belum dimanfaatkan, padahal dialog dengan Afghanistan soal sungai bersama bisa meredakan ketegangan. Penerbangan penyemayan awan akhir 2025 membuktikan hal ini. Mereka menambah sekitar 520% hujan, namun itu bukan pengganti perubahan sistemik. Yang menghubungkan semua ini adalah pergeseran menuju apa yang disebut orang dalam sebagai ekonomi ketahanan. Artinya, secara bertahap menghilangkan tanaman boros air di daerah kering, mereformasi harga untuk melindungi orang miskin, dan menghukum pemborosan. Pulihkan lahan basah, hindari pembangunan bendungan baru, dan biarkan desa serta lingkungan memantau air sendiri agar korupsi terdeteksi lebih awal. Transparansi, kekuatan komunitas, dan keputusan sulit dapat memperpanjang yang tersisa serta membangun kembali kepercayaan. Setiap langkah ini butuh lebih dari uang, juga keberanian politik. Para pemimpin perlu mengakui kesalahan masa lalu, menghadapi kelompok kuat yang diuntungkan sistem rusak, dan berkomitmen pada reformasi jangka panjang. Jika Iran memilih jalan sulit sekarang, mereka masih bisa mundur dari jurang. Jika mereka menunggu, prediksi untuk tahun 2026 dan 2027 sangat suram. Yang lain, 20 hingga 30% lebih sedikit air, gagal panen, kerusuhan pangan, pembagian jatah permanen, dan kemarahan yang bisa mengguncang seluruh sistem.
Pemerintah bisa menyalahkan cuaca, sanksi, atau musuh, tapi tidak bisa menyalahkan waduk kosong. Alam tak bisa dinegosiasikan. Teheran sudah berdiri di ambang hari nol. Sebagian lingkungan masih ada air, namun lampu peringatan sudah merah terang. Jam tidak berdetak di masa depan yang jauh, tapi sekarang di tiap keran kering dan ladang berdebu. Iran masih punya kesempatan untuk memilih bertahan hidup jika para pemimpinnya akhirnya memutuskan bahwa air di dalam negeri lebih penting daripada kekuasaan di luar negeri. Jika tidak, akibat pengabaian puluhan tahun akan datang bersamaan dan semua orang, baik di lingkungan kaya Teheran maupun desa miskin, akan terkena dampaknya.